Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang polemik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang disambut dengan sambutan yang meriah, sambutan yang penuh cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah bagian dari Islam, akan tetapi mereka ini sebenarnya adalah orang-orang liberal kaum muslimin. Orang-orang yang menganggap semua agama itu sama. Menganggap bahwa orang beragama apa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Bahkan Imam Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal sampai membawa ayat Al-Quran yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Itu diseret, ya, ayat tersebut diseret untuk melegalkan pikiran dan juga statementnya bahwasanya semua manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Pokoknya anak Adam semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama-sama mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Ya, padahal ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ini pemahaman yang berasal dari akal dan hawa nafsunya Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kaum muslimin ya. Dan kali ini kita akan menyimak ya tanggapan dari Pak Idrus Romli kaum muslimin ya. Dan kami ada beberapa bagian yang setuju dengan Pak Idrus Romli dan juga ada beberapa bagian yang tidak setuju dengan Pak Idrus Romli di dalam menanggapi tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ada tokoh agama lain berkunjung ke Indonesia. Apa yang dilakukan sebagian orang? Ketika akan datang, ada pimpinan ormas bilang selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus. Ini hukumnya gimana? Nggak boleh, haram. Nah kaum muslimin ya, pimpinan ormas yang dimaksud oleh Pak Idrus Romli ini ya pimpinan ormasnya Pak Idrus Romli, ya, pimpinan ormas NU yang katanya ajarannya 100% sunnah Rasul, yang katanya sudah menjadi agama dan katanya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, selain mereka salah semua, selain mereka neraka. Ya, pimpinan ormas NU mengatakan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jamaiyah Nahdlatul Ulama, atas nama segenap warga Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Fransiskus ke Indonesia ini. Tuh kaum muslimin ya, atas nama ormas, atas nama pimpinan, atas nama anggota ya, dari Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Dan pimpinan Nahdlatul Ulama nyebutnya juga bukan cuman Paus, tapi yang mulia Paus Fransiskus. Makanya pantas kalau sudah datang ke Indonesia kemudian dimuliakan, dicium-cium tangannya, dicium-cium keningnya, ya karena dianggap mulia, ngalap barokah mereka sama Paus Fransiskus. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan ini ormas NU Pak Idrus Romli ya. Ormas NU yang katanya ajarannya 100% sunnah Rasul, yang nggak ada bid'ahnya. Ya, orang yang selain NU itu salah, selain NU masuk neraka. Jadi yang masuk surga itu adalah NU. Ya, tapi lihat kelakuannya. Ya, kata Pak Idrus Romli malah haram yang seperti ini. Coba ya, kalau pimpinannya seperti ini, bagaimana jamaahnya ya? Itu. Jadi sampai sekarang itu nggak ada diklarifikasi. Orang yang ngomong bahwa NU itu 100% sunnah Rasul, ya, NU sudah menjadi agama, nggak NU salah semua, ya, nggak NU pasti neraka, itu nggak ada klarifikasi. Masih berlaku sampai sekarang. Tapi kelakuannya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Coba kita lanjut. Kita simak video dari Pak Idrus Romli. Lalu setelah mau datang, ada yang bilang kita ini harus senang. Karena gak semua negara yang didatangi oleh Pak Paus. Karena Pak Paus biasanya tinggalnya di laut.
ikan paus atau ke sini misalnya. Itu ikan paus, Tuan Guru. Ya, artinya apa? Ini kan nggak boleh begitu kan. Yang ketiga, lalu dia diundang ke masjid. Loh, kok diundang ke masjid? Gak boleh. Yang boleh itu kalau cuma berkunjung. Kalau ada non-muslim datang ke masjid gak apa-apa. Lalu setelah masuk ke masjid, dia disambut dengan alunan bacaan Quran. Gak boleh lagi. Baca Quran itu bagus untuk momen-momen yang bagus. Kalau untuk momen-momen yang makruh atau haram maka gak bagus. Misalnya mau minum, ini sunnah baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bagus, penting. Tapi kalau momennya makruh seperti mau rokokan, baca bismillah, maka makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar barokah rokoknya misalnya. Makruh. Kalau momennya perkara haram, baca Quran, haram malah dan bisa kufur. Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini. Perempuan lagi. Di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium nih. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Tuh kaum muslimin ya, yang disampaikan Pak Idrus Romli, yang dikritik Pak Idrus Romli, itu semuanya kelakuan siapa? Kelakuan orang NU kaum muslimin. Ya, kelakuan orang NU semuanya. Nggak ada satupun orang salafi yang ikut acara tersebut, nggak ada kaum muslimin ya. Karena orang-orang salafi, mereka itu faham akan prinsip wala dan bara. Ya. Mereka faham akan prinsip kepada siapa kita memberikan loyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ya. Memberikan loyalitas itu ya kepada sesama muslim. Terlepas pemahamannya seperti apa, ya. Mereka tetap muslim. Mereka punya hak, ya, hak sesama muslim. Dan kita pun terbebankan kewajiban antara muslim dengan muslim yang lain. Sementara dengan orang kafir dan kekafiran mereka, ya, kita harus berlepas diri. Nggak boleh kita menghargai kekafiran mereka, senang dengan kekafiran mereka, ridho dengan kekafiran mereka, membantu ibadah mereka dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Itu tolong menolong dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai umat Islam kan kita wajib meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Ya, selain Allah maka mereka batil. Ya, bukan sesembahan. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Ya. Dan pelaku kesyirikan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau berdasarkan ya pemaparan dari Pak Idrus Romli, ya, berarti GP Ansor, ya, kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal yang jelas-jelas mencium Paus Fransiskus, ya. Kalau mereka menganggap Paus Fransiskus itu adalah orang yang mulia, yang kemudian mereka menciumnya mengharapkan dapat barokah, maka menurut penjelasan Pak Idrus Romli, mereka itu sudah kufur, murtad dari agama Islam. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya, dan memang benar kaum muslimin ya, mereka ini dengan orang kafir bisa semesra itu, sampai cium-cium tangannya, cium-cium keningnya, padahal dengan sesama muslim nggak seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik ya. Na'udzubillah min dalik ya. Artinya kalau memang benar mereka memuliakan Paus Fransiskus, kemudian mencium Paus Fransiskus, salaman dengan Paus Fransiskus dengan mengharapkan mendapatkan barokah, artinya mereka sudah kufur, mereka sudah murtad dari agama Islam.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, nggak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu, Pas. Sinterklas, nggak boleh itu, apalagi di masjid. Lalu Pak Pausnya ada di depan. Kalau ada perkumpulan muslim dan non muslim, kalau yang mengadakan muslim, nggak boleh yang non muslim ada di depan, dimuliakan nggak boleh, di belakang harus. Karena oleh Allah mereka memang diakhirkan. Oleh Allah memang dibelakangkan. Kita gak boleh memajukan mereka. Yang diangkat derajatnya itu orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman yang diangkat derajatnya. Yang gak beriman minggir. Ini kacau semua ini. Makanya maulid ini penting. Kalau gak ada maulid orang gak tahu nabinya. Akhirnya tokoh agama apapun ya diciumin. Nah kaum muslimin ya, kalau yang dijelaskan oleh Pak Idrus Romli ya, kritikan-kritikan terhadap orang-orang yang menyambut Paus Fransiskus, kemudian memperlakukan Paus Fransiskus dengan cara yang sangat terhormat ya, sampai mereka mencium-cium tangan Paus Fransiskus, bahkan sampai mencium keningnya, bahkan sampai memuji-muji kesederhanaan Paus Fransiskus ya. Kami setuju dengan kritikan dari Pak Idrus Romli. Karena memang tidak selayaknya seorang muslim memuliakan tokoh kafir. Itu nggak layak. Ya. Bagaimanapun seorang muslim ini lebih mulia daripada orang kafir. Ya. Seburuk apapun muslim, ya, selagi dia masih bertauhid, selagi masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, ya, kalau dia melakukan berbagai macam kemaksiatan karena kebodohan dia, ketidakfahaman dia terhadap syariat Islam, maka dia tetap lebih mulia daripada orang kafir sebaik apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang muslim sekecil apapun memiliki amalan, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun orang memiliki amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan. Begitu juga dengan perbuatan keburukan, tetap akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi seburuk apapun seorang muslim, ya, dia diazab di dalam neraka untuk mensucikan dosa-dosa mereka, akan tetapi pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Itu kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang kafir. Sebaik apapun orang kafir, ya, dia tetap masuk neraka apabila meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Jadi nggak boleh memuliakan tokoh orang kafir. Memuliakan tokoh orang kafir itu artinya sama saja mempromosikan, ya, orang kafir. Sama saja mempromosikan mereka. Sama saja mengorbitkan. Apalagi sampai mengatakan sangat patut dicontoh. Ya, karena ada itu Pak Menteri Agama mengatakan Paus Fransiskus ini sederhana dan sangat patut untuk dijadikan contoh. Mana umat Islam? Seharusnya Pak Menteri Agama ini, ya, menunjukkan kesederhanaannya lebih sederhana dari Paus, supaya, ya, kalau bertemu dengan orang-orang seperti Paus, ya, bisa mengatakan contoh orang-orang Islam. Ya, seperti kita-kita ini, kita sederhana. Seharusnya seperti itu, bukan malah memuji tokoh orang kafir. Itu artinya sama saja mengorbitkan, mempromosikan, memerintahkan kaum muslimin untuk mencontoh Paus Fransiskus. Gimana bisa orang Islam disuruh mencontoh orang kafir? Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Coba, ya, adanya orang mencontoh orang kafir, ya, itu artinya dia kehilangan figur yang ada di dalam agama Islam ini yang patut untuk dijadikan contoh. Ya. Dan terakhir tadi, ya, kami tidak sepakat dengan statement dari Pak Idrus Romli. Itulah pentingnya acara maulid. Ya.
Kalau acara maulid nggak ada, umat ini nggak akan ngerti siapa nabinya, nggak akan ngerti, ya, nggak akan ngerti bagaimana nabinya, ya, nggak ngerti siapa yang harus dimuliakan, siapa yang kita harus berlepas diri dari mereka, yang harus kita rendahkan, ya. Tapi sekali lagi, ya, yang melakukan seperti itu, ya, Pak Idrus Romli, itu kan orang NU semua. Dan kita tahu, orang NU itu adalah pelaku perayaan maulid dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Dan coba, ya, itu tokoh-tokoh NU yang melakukan seperti itu. Dan mereka selama ini merayakan maulid. Dan jamaahnya pun selama ini merayakan maulid. Coba, mana hasilnya perayaan maulid? Ya. Nggak ada, karena apa? Di acara maulid itu kebanyakan ceramahnya hahaha, cuma ketawa-ketawa, nggak ada ilmunya. Pulang dari acara maulid tetap nggak sholat, tetap males nutup aurat, tetap berbuat maksiat, dan itu realita. Ya. Tapi coba kalau rutin majelis taklim, ya, yasinan itu malam Jumat diganti, nggak usah yasinan lagi. Apa? Dibuat acara majelis taklim. Ya, nggak usah baca yasin kita. Ya, sekarang kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana muamalah yang benar. Dikaji setiap malam Jumat. Adapun kalau mau membaca yasin, silahkan nanti pulang ke rumah, ya, baca sendiri-sendiri masing-masing. Ya, atau bila perlu, tiap malam kalian baca yasin. Seperti itu. Ya, setiap malam Jumat, ya, dikaji hukum-hukum Islam. Bagaimana tauhid, bagaimana sunnah, bagaimana muamalah, ya, bagaimana sirah Nabi, bagaimana sirah sahabat, supaya umat ini tahu bagaimana agama Islam ini, bagaimana syariat Islam yang benar ini, bagaimana tauhid, bagaimana syirik, ya, bagaimana sunnah, bagaimana bid'ah, bagaimana kita muamalah dengan sesama muslim, bagaimana muamalah kita terhadap orang-orang kafir, supaya umat Islam ini tahu. Tapi kalau sekedar perayaan maulid, kami dulu ya sama pelaku perayaan maulid juga, ya. Tapi kami melihat, kami merasakan nggak ada isinya sama sekali. Yang ada datang, makan, ya. Kalaupun dengar ceramahnya yang lucu-lucu, selepas perayaan maulid, selepas acara maulid, tetap malas ke masjid, tetap nggak sholat, tetap nggak ngaji, tetap nggak nutup aurat, ya, tetap bermaksiat. Bahkan kadang-kadang ketika acara maulid sedang berlangsung, sholat pun kadang dilewatkan. Coba. Dan itu realitas seperti itu, ya. Jadi yang benar itu adalah bagaimana kita mempelajari agama Islam yang hak itu bila perlu rutin. Ya, 1 minggu sekali, ya, atau 1 bulan 4 kali. Kita belajar supaya tahu. Jangan nunggu perayaan maulid saja. Kalau perayaan maulid itu benar-benar nggak ada gunanya, ya, benar-benar nggak ada gunanya. Terbukti, ya, pelaku perayaan maulid ternyata masih mesra dengan orang kafir, nggak paham siapa yang harus dijadikan contoh, ya, nggak paham siapa yang harus dimuliakan dan siapa yang harus diakhirkan, dibelakangkan, dihinakan, direndahkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.